Kami dari kelompok 8 Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Sistem Informasi dari kelas 19 2A 24. Di sini kita mengambil tema A, yaitu desain dan permodelan basis data yang scalable. Perkenalkan, nama saya Putri Harunisa Kamil dengan NIM 19251089. Saya Zalfa Abirnada dengan NIM 19251256. Saya Meliana Plastika dengan NIM 19250079. Saya Rasika Ramadhani Natsda dengan NIM 19251467. Saya Amar Ibrahim dengan NIM 19250553. Saya Marcelinus Andriano Kamba dengan NIM 19250447. Saya Almatri Juneda dengan NIM 192524. Saya Muhammad Faisal Hakim dengan NIM 192523. Saya Hafiz Aditya Pramana dengan NIM 19251176. Saya Sekarayu Pranesti dengan NIM 19251370. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan database rumah sakit. Rumah sakit mengelola banyak sekali data penting seperti data pasien, dokter, rekam medis, jadwal pemeriksaan, obat, hingga pembayaran. Jika semua data tersebut masih dikelola secara manual atau terpisah-pisah, proses pencarian, penyimpanan, dan pembaruan data akan menjadi lebih lambat serta berisiko kesalahan atau duplikat data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah database yang terstruktur agar seluruh informasi dapat tersimpan secara terintegrasi dalam satu sistem. Dengan adanya database, pengelolaan data lebih cepat, akurat, dan aman. Selain itu, database juga memudahkan petugas rumah sakit dalam membuat laporan, mencari informasi pasien, serta membantu manajemen dan mengambil keputusan dengan lebih efektif. Jadi, tujuan dari perancangan database ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Jadi di sini saya akan menjelaskan IRD awal sebelum dinormalisasi. Bisa kita lihat di dalam satu entitas tunggal ini, semua atribut dari domain bisnis yang berbeda dipaksa masuk ke tempat yang sama. Mulai dari identitas pasien, ada pasien ID, ada pasien first name, ada pasien last name. Di tabel yang sama juga ada identitas staff, mulai dari staff ID, staff first name, hingga staff last name. Dan yang terakhir adalah adanya data operasional seperti admission date time, room ID, dan medical condition, yang digabungkan di sini tanpa adanya pemisahan objek ataupun relasi antar tabel. Model flat tabel seperti ini membawa dampak yang sangat buruk bagi sistem operasional harian rumah sakit. Masalah utamanya adalah di redundansi data. Jika seseorang pasien bernama Budi berkunjung 10 kali, maka nama depan Budi harus diketik dan disimpan berulang sebanyak 10 baris di hard disk. Hal ini tidak hanya memboroskan ruang penyimpanan, tetapi juga memicu anomali update. Jika ada kesalahan penulisan, kita harus mengubah ratusan baris secara bersamaan yang berisiko tinggi menyebabkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, skema ini wajib dirombak melalui proses normalisasi. Lalu di slide ini ada IRD yang sesudah dinormalisasikan yang telah memenuhi kaidah 3NF. Dan masalah penumpukan data ini sudah terpecah menjadi 3 entitas, yaitu ada entitas pasien record, dan entitas staff. Dan mari kita lihat alur dan kardinalitasnya. Di bagian kiri ada data master pasien, dan tabel pasien ini dihubungkan ke tabel transaksi, yaitu pasien record, yang berrelasi memiliki dan kardinalitasnya adalah one to many, yang artinya satu pasien unik hanya memiliki satu biodata master, tetapi ia dapat melakukan banyak kali kunjungan rekam medis. Dan begitu pula di sisi kanan ada data master staff medis yang dihubungkan ke pasien record, dan relasinya adalah menangani dan kardinalitasnya adalah one to many, yang berarti satu staff bisa menangani banyak baris rekam medis pasien secara bergantian. Dengan pemisahan ini, aturan 2NF telah terpenuhi karena semua atribut non-key di tabel tengah kini bergantung sepenuhnya pada primary key pasien record ID tanpa adanya ketergantungan parsial. Dan aturan 3NF juga terpenuhi karena ketergantungan transitif telah dihilangkan. Biodata pasien dan staff kini dikelola di tabel master masing-masing dan bukan lagi menjadi satu di dalam tabel pasien record atau tabel transaksi. Dan aliran data ini dijaga ketat oleh integritas data forensic key, pasien ID dan staff ID yang tertanam di tabel tengah. Sekarang, jika pasien Budi berkunjung 1000 kali, namanya tetap hanya tersimpan menjadi satu di database, membuat performa query menjadi jauh lebih ringan dan aman dari anomali data. Pada gambar pertama ini ditampilkan kondisi database yang masih belum dinormalisasi atau masih berbentuk data mentah. Semua informasi seperti data pasien, data record pasien, dan data staff masih digabung di dalam satu tabel yang bernama raw hospital data. Primary key pada tabel ini adalah ID raw hospital data, sedangkan atribut lainnya terdiri dari patient ID, nama depan dan nama belakang pasien, staff ID, nama depan dan nama belakang staff, room ID, admission date time, serta medical condition.
Karena semua data berasal dari dalam satu tabel, maka akan muncul beberapa masalah, seperti duplikasi data. Misalnya, jika suatu saat ada satu pasien melakukan beberapa kali rawat inap, maka nama pasien akan terus berulang di setiap baris. Begitu juga dengan data staf yang menangani pasien. Selain itu, jika ada perubahan data, misalnya nama staf berubah, maka perubahan harus dilakukan di banyak baris. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya inkonsistensi data. Oleh karena itu, database ini perlu dinormalisasi agar lebih efisien dan mudah dikelola. Lanjut, pada gambar kedua merupakan hasil database setelah dilakukan proses normalisasi hingga memenuhi second normal form dan third normal form. Data kini dipisahkan menjadi 3 tabel utama, yaitu patient record, dan staff. Tabel pasien menyimpan data identitas pasien seperti patient ID, nama depan, nama belakang, dan gender. Tabel staff menyimpan data petugas rumah sakit seperti staff ID, nama depan, nama belakang, dan jabatan. Sedangkan tabel patient record menyimpan data transaksi atau riwayat pasien seperti patient record ID, patient ID, staff ID, administration date time, dan medical condition. Hubungan antara tabel menggunakan foreign key yaitu patient ID dan staff ID pada tabel patient record. Relasi yang terbentuk adalah satu pasien dapat memiliki banyak riwayat perawatan. Lalu yang kedua ada satu staff dapat menangani banyak riwayat pasien. Dengan struktur ini, aturan 2NF telah terpenuhi karena semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada patient record ID sehingga tidak ada ketergantungan parsial. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengatur struktur database. Dengan DDL, kita bisa membuat tabel atau database baru, mengubah strukturnya jika diperlukan, maupun menghapusnya. Perlu diketahui bahwa DDL tidak digunakan untuk mengelola isi data, melainkan hanya mengatur kerangka atau struktur database agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Contoh perintah DDL yang sering digunakan. Yang pertama adalah create, yang kedua adalah alter, yang ketiga adalah drop, dan yang terakhir adalah truncate. Sebelum kita masuk ke dalam perencanaan struktur internet table, langkah pertama yang saya lakukan dalam implementasi teknis ini adalah menyiapkan database environment yang baru. Saya melakukan eksekusi perintah Data Definition Language atau DDL berupa yang pertama SQL, Create Database DB Hospital Administration. Perintah ini berfungsi untuk menginstalasi seluruh objek basis data, baik skema pembanding maupun skema final ke dalam satu kontainer logis yang sama. Selanjutnya, mengonstruksi sebuah skema awal sebagai pembanding objektif menggunakan perintah DDL Create Table Raw Hospital Data. Secara arsitektural, skema ini mempresentasikan kondisi denormalisasi total atau Create Table ONF. Jika kita bedah anatomi dari strukturnya, terdapat campuran 3 rumpun entitas yang dipaksa bersatu dalam satu ruang lingkup. Yang pertama, entitas pasien yang diwakili oleh atribut patient underscore ID, kemudian patient underscore first underscore name, kemudian patient underscore last underscore name, dan gender. Yang kedua ada entitas staff medis yang diwakili oleh staff underscore ID, kemudian staff underscore first underscore name, kemudian staff underscore last underscore name, dan staff underscore job underscore title. Ketiga ada entitas transaksi medis itu sendiri, yaitu administration underscore date time dan medical underscore condition. Semua data ini diikat oleh satu surrogate key utama bernama raw ID yang bersifat auto increment. Secara bagian 3, secara kritis mengapa desain ini seperti ini dianggap buruk dan tidak scalable. Di satu sisi, kelebihan dari Create Table ini memang menawarkan simpatisan saat aplikasi melakukan pembacaan data, karena sistem tidak perlu melakukan operasi pencarian lintas table atau join. Namun dari skema ini jauh lebih besar, karena entitas master seperti biodata pasien dan dokter diletakkan langsung pada entitas transaksi atau rekam medis. Maka setiap kali ada pasien datang berobat berulang kali, database akan dipaksa menulis ulang nama pasien dan nama dokter tersebut secara repetitif pada baris yang baru. Duplikasi masif inilah yang jadi akar dari pemborosan ruang penyimpanan atau storage redundancy. Tidak hanya itu, struktur ini berantakan. Ini adalah bom waktu yang bisa kerentanan terhadap anomali manipulasi data, baik saat proses insert, update, maupun delete, yang akan langsung saya buktikan pada simulasi berikutnya. Oke, baik, selanjutnya ada lanjutan dari perintah DDL. Setelah membedah kerapuhan skema awal yang rentan anomali dan boros ruang penyimpanan, kami melakukan intervensi arsitektural dengan mentransformasikan basis data ini ke dalam third normal form. Pemisahan entitas bukan sekedar reposisi kolom, melainkan restrukturisasi logika yang didefinisikan secara rigid melalui 3 perintah DDL. Yang pertama, ada tabel pasien. Tabel ini diisolasi khusus untuk menangani master data.
master data pasien. Penerapan konsep surrogate key dengan sifat auto increment ini menjamin secara absolut bahwa setiap entitas yang masuk ke dalam sistem memiliki identitas yang unik yang tidak dapat dimanipulasi secara manual. 2. Ada tabel staff. Sama halnya dengan entitas pasien, data mengenai tenaga medis dipisahkan ke dalam tabel master tersendiri. Mengapa ini krusial? Karena dalam skema rumah sakit, seorang dokter dapat menangani ratusan admisi pasien yang berbeda. Perubahan tersebut hanya terjadi pada satu baris tunggal di tabel ini. Tidak ada lagi replikasi penulisan yang membebani memori server. Ketiga, tabel pasien records. Ini adalah jantung dari skema transaksional atau transactional table. Tabel ini murni dirancang hanya untuk mencatat fakta objektif dari sebuah peristiwa medis, yaitu kapan admisi terjadi dan apa keluhan medisnya. Di tabel ini melepaskan seluruh ketergantungan fungsional terhadap biodata pasien maupun dokter. Kita masuk ke bagian penutup DDL Third Normal Form. Namun, signifikansi akademis tertinggi dari arsitektur Third Normal Form ini terletak pada deklarasi Zworyński di tabel pasien records. Ini bukan sekedar pipa penghubung untuk query, melainkan mekanisme pertahanan aktif untuk menegakkan integritas referensial. Dengan eliminasi ketergantungan parsial dan transitif ini, database DB Hospital Admission tidak hanya berjalan dengan struktur yang efisien, tetapi juga memiliki benteng akurasi data yang sangat kokoh langsung dari level engine paling bawah. Kemudian di sini ada data manipulation language. Data manipulation language atau DML adalah kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang tersimpan dalam tabel database. DML memungkinkan pengguna melakukan berbagai operasi terhadap data tanpa mengubah struktur tabel. Perintah DML yang paling umum digunakan meliputi select untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data dari tabel. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Data Manipulation Language atau DML yang digunakan dalam proyek database rumah sakit kelompok kami. DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data di dalam database seperti menambah, mengubah, dan menampilkan data. Pada proyek kami, perintah DML yang digunakan adalah perintah insert, update, dan select. Yang pertama, insert, tampilan query insert di phpMyAdmin. Ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Pada proyek ini, insert pertama digunakan untuk mengisi tabel raw hospital data, yaitu tabel sebelum proses normalisasi dilakukan. Tabel ini masih menyimpan data pasien dan dokter dalam satu tabel, sehingga terdapat pengulangan data. Selanjutnya, setelah proses normalisasi, perintah insert juga digunakan untuk mengisi tabel staff, pasien, dan pasien record. Pada tabel staff, data dokter dimasukkan ke dalam database yang meliputi nama depan, nama belakang, beserta gelar dan jabatan atau spesialisasinya. Pada tabel pasien, data pasien yang dimasukkan meliputi nama depan, nama belakang, jenis kelamin, dan setiap pasien itu memiliki pasien ID yang dibuat secara otomatis sebagai identitas unik. Kemudian, pada tabel pasien record, data yang dimasukkan meliputi pasien ID, staff ID, admission data time, dan medical condition. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan data pasien dengan data dokter sekaligus menyimpan riwayat pemeriksaan pasien. Setelah seluruh query dijalankan, data berhasil tersimpan ke dalam masing-masing tabel dan dapat dilihat melalui menu browser pada phpMyAdmin. Yang kedua, di sini perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan di dalam database. Pada proyek ini, update digunakan untuk mendemonstrasikan update anomali. Sebelum normalisasi, perubahan nama dokter dilakukan pada tabel raw hospital data, sehingga beberapa baris harus diperbaharui karena data dokter tersimpan berulang. Setelah normalisasi, perubahan cukup dilakukan pada tabel staff sehingga hanya satu baris yang diperbaharui. Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi dapat mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, di sini ada perintah select digunakan untuk menampilkan data dari database. Pada proyek ini, perintah select digunakan untuk menampilkan informasi pasien berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Pada query yang ditampilkan juga terdapat penggunaan join untuk menggabungkan beberapa tabel. Penjelasan mengenai join akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan satu kelompok saya. Setelah query dijalankan, hasilnya akan menampilkan informasi pasien berdasarkan data yang diperlukan sesuai dengan query yang dibuat. Yang keempat, ada perintah explain. Perintah ini digunakan untuk melihat bagaimana database menjalankan sebuah query.
Melalui explain, kita dapat mengetahui proses yang dilakukan MySQL saat mengambil data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi query yang dibuat. Demikian penjelasan mengenai perintah data manipulation language yang digunakan pada proyek database rumah sakit kelompok kami. Saya akan menjelaskan bagian query SQL join yang digunakan untuk menggabungkan data dari 3 tabel hasil normalisasi. Pada bagian pertama, perintah select, di bagian ini saya menentukan atribut apa saja yang akan ingin ditampilkan pada hasil query. Atribut yang dipilih adalah staff pasien first name dan pasien last name dari tabel pasien, kemudian ada staff first name dan staff last name dari tabel staff, serta admission date time dan medical condition dari tabel pasien record. Jadi, yang ditampilkan bukan seluruh isi tabel, melainkan hanya informasi yang memang dibutuhkan. Lalu pada bagian form, pasien record R, tabel pasien record dijadikan sebagai tabel utama. Alasannya, karena tabel ini merupakan tabel transaksi yang menyimpan riwayat pemeriksaan pasien. Di dalam tabel tersebut, terdapat pasien ID, staff ID yang berfungsi sebagai foreign key untuk menggabungkan ke tabel lainnya. Selanjutnya, terdapat join pasien P on R dot pasien underscore ID sama dengan P pasien ID. Artinya, database akan mencocokkan nilai pasien ID pada tabel pasien. Dengan proses ini, setiap riwayat pemeriksaan dapat dihubungkan dengan identitas pasien yang sesuai sehingga nama pasien dapat ditampilkan. Kemudian, terdapat join staff S on R staff ID sama dengan S staff ID. Proses ini berfungsi menghubungkan tabel transaksi dengan tabel staff berdasarkan staff ID. Dengan demikian, sistem yang mengetahui dokter atau tenaga medis yang menangani setiap pasien. Perlu diperhatikan bahwa query ini digunakan alias, yaitu R untuk pasien record, P untuk pasien, dan S itu untuk staff. Menggunakan alias itu bertujuan untuk mempersingkat penulisan query sehingga lebih mudah dibaca, terutama ketika melibatkan banyak tabel. Selanjutnya, setelah query dijalankan, hasil yang diperoleh berupa informasi lengkap yang berasal dari 3 tabel berbeda, yaitu nama pasien, nama dokter yang menangani, tanggal dan waktu pasien masuk rumah sakit, serta kondisi medis pasien. Selanjutnya, penggunaan SQL join menunjukkan bahwa meskipun database telah dinormalisasikan hingga third normal form 3NF dan data dipisah ke beberapa tabel, seluruh informasi tetap dapat ditampilkan secara lengkap melalui hubungan primary key dan foreign key. Struktur ini membuat database lebih efisien, mengurangi redundasi data, menjaga konsistensi data, dan mempermudah proses pemeliharaan apabila di kemudian hari terjadi perubahan data. Lalu, kenapa pasien record itu dijadikan tabel utama? Karena pasien record merupakan tabel transaksi yang menyimpan hubungan antar pasien dan dokter. Tabel ini memiliki 2 foreign key, yaitu pasien ID dan staff ID, sehingga menjadi penghubung antar tabel pasien dan staff. Oleh karena itu, query lebih tepat dimulai dari pasien record. Memasuki tahap kelima, yaitu melakukan pengajuan performa query secara objektif menggunakan instruksi explain analyze langsung pada database PostgreSQL. Silakan perhatikan visual analog bagi admin di layar. Pada skema denormalisasi atau NF yang 0, query pembacaan itu hanya mengeksekusi satu tabel tunggal saja. Nah, PostgreSQL mendeteksi operasi ini sebagai seg scan atau pemindaian berurutan biasa tanpa ada operasi penyambungan tabel. Karena strukturnya yang datar, query ini menghasilkan kos komputasi yang sangat rendah dengan efisiensi waktu yang impresif. Waktu perencanaan atau planning time hanya memakan 2,623 milidetik dan waktu eksekusi realnya atau execution time selesai dalam kedipan mata yaitu 0,137 milidetik. Dari data pasien, dokter, dan riwayat rekam medis yang telah terpisah, query pembacaan di sini wajib menggunakan operasi join. Log PostgreSQL memperlihatkan bahwa database itu harus bekerja ekstra karena melakukan operasi hash join bertingkat. Nah, operasi ini juga mengalokasikan memori terstruktur sebesar 9 KB untuk membentuk tabel pencarian internalnya. Akibat dari beban komputasi perakitan data ini, waktu perencanaan melonjak menjadi 9,310 milidetik, dan waktu eksekusi real atau execution time meningkat menjadi 1919 milidetik. Nah, angka ini menunjukkan penurunan kecepatan respons pembacaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan skema denormalisasi sebelumnya. Berdasarkan hasil log komputasi real tersebut, mari kita jawab pertanyaan inti dari penelitian ini, yaitu yang pertama, seberapa besar dampak keputusan normalisasi versus denormalisasi terhadap performa query di sistem nyata. Skema denormalisasi itu memiliki performa pembaruan data yang sangat buruk, mahal, dan juga beresiko tinggi memicu anomali data. Sebaliknya, skema normalisasi ketiga, normal form, unggul secara mutlak dalam menjaga konsistensi data secara struktural karena mengimplementasikan prinsip single source of truth.